Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi corona. Saya Eva Setia hadir di Lintas 3 untuk menyajikan sejumlah informasi mengenai dampak pandemi bagi perekonomian Indonesia. Berikut liputan teraktual, terpercaya telah kami rangkum hanya untuk Anda. Kita awal informasi pertama, pemirsa. Pedagang alat kesehatan di Pasar Pramuka, Jakarta mulai kehabisan stok sarung tangan akibat tingginya permintaan masyarakat. Saat ini, harga sarung tangan naik cukup tinggi, yakni sekitar 60%. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di parkiran Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Bisa dilihat di belakang saya, dipenuhi oleh kendaraan pengunjung. Pasar Pramuka ini menjadi pusat penjualan alat kesehatan, yang mana pada masa pandemi ini banyak dicari oleh masyarakat. Pandemi yang tak kunjung berakhir membuat masyarakat harus tetap siaga dengan protokol kesehatan. Salah satunya alat pelindungan diri yang paling banyak dicari saat ini adalah sarung tangan. Beberapa merek sarung tangan di Pasar Pramuka mencapai harga Rp125.000 per box. Dari sebelumnya hanya Rp90.000 atau melonjak sekitar 60%. Kelangkaan stok ini sudah berlangsung sejak 4 pekan terakhir. Menurut salah satu pedagang alat kesehatan, Nardi membeli sarung tangan tertinggi berasal dari instansi. Kebetulan sarung tangan Mbak pencarian, tapi untuk saat ini memang karena kosong barang Mbak, modal masih tinggi, jadi kita memang masih jadi stok ini nggak ini Mbak, nggak banyak yang nggak tersedia gitu. Pencarian banyak tapi merek-merek tertentu itu kosong barang gitu. Selain sarung tangan, permintaan terhadap masker juga masih tinggi. Namun harga masker kini sudah stabil kembali seperti ketika sebelum terjadi pandemi. Karena stok di pasar melimpah. Masker yang paling laris adalah merek Sensi, yang dijual dengan harga Rp95.000 per boxnya. Supia Nurrahma, Jakarta melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Penerapan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh pemilik bus menyebabkan harga tiket melonjak hingga 50%. Akibatnya, jumlah penumpang bus antar provinsi yang transit di Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan misalnya, kini menurun drastis. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Terminal ini menjadi transit angkutan umum antar provinsi. Setidaknya ada 4-8 bus melintas dalam sehari. Salah satu terminal di Jakarta Selatan yaitu Terminal Pondok Pinang mengalami beberapa perubahan dalam menghadapi masa pandemi ini. Mulai dari harga tiket yang sempat melonjak, pembelian yang mengharuskan mengambil 2 seat untuk 1 orang, dan pengisian bus yang hanya diperbolehkan sebanyak 50% saja. Melonjaknya harga dari 400 ribuan hingga 720 ribuan sempat menjadi permasalahan karena berkurangnya penumpang hingga 40%. Hal ini pun membuat salah satu penanggung jawab EPI harus meminta kebijakan dari pemerintah agar terminal ini bisa terus berjalan. Konsumen jaga jarak dan pasang masker sama jaket. Tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Itu tujuan utama kami. Sempat tidak beroperasi selama 4 bulan membuat banyak perubahan pada terminal ini. Mulai dari pematuhan protokol kesehatan yang dijalankan sampai pemeriksaan kebersihan serta kondisi bus. Supia Nurrahma, Jakarta melaporkan. Pizza Hut employees take their business down the streets. They offer pizza at a low price as a strategy to survive during pandemic.
Since the pandemic, the sales of pizza in restaurants has been decreased. Now, Pizza Hut makes a new strategy to attract their customers back. Every day, two Pizza Hut employees from every outlets offer their pizza on the side of the street. They are selling their products from 10 morning until 5 afternoon. Their main target customers are office workers. One of the most popular fast food company, Pizza Hut, was forced to order a number of their employees to sell their pizza on the side of the road. This thing was done to make some changes and increase their income during this COVID-19 pandemic. The pizza that they are selling are personal pan that can last up to 4 hours. After 4 hours, employees return to the restaurant to cook the pizza and resell it. According to one of Pizza Hut employees, Andy, he offers a package of pizza with a low price. Paketannya 4 box itu harganya Rp1.000. Satuannya kita nggak bisa karena sudah dipaketan. Nah, kalau untuk pembelinya sendiri, Mas, biasanya berapa nih? Kalau perharinya biasanya? Perharinya kalau di hari biasa paling hanya 3 paket kita bawa. Tapi kalau di hari Jumat atau Minggu kita bawanya sampai 4 sampai 7. Pizza Hut party assessing sales strategy on the side road can make Pizza Hut closer to the customers. Michael Sumarno, Jakarta, reported. Pemirsa, masa pandemi membuat banyak usaha merugi, bahkan tak sedikit yang harus tutup karena sepinya pengunjung. Tetapi berbeda halnya dengan Pancong Rest Coffee, salah satu tempat yang berada di Rawabelong, Jakarta Barat ini tetap ramai dikunjungi para pembeli. Kue pancongnya yang terkenal dan harganya yang terjangkau membuat orang berminat untuk makan dan bersantai di tempat ini. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan Pancong Rest Cafe di daerah Rawabelong, Jakarta Barat. Pandemi yang saat ini terjadi tidak menyurutkan antusias dari para pengunjung untuk menikmati kue pancong di tempat ini. Bisa dilihat di belakang saya terdapat begitu banyak pengunjung yang sedang bersantai dan menghabiskan waktu malam mereka. Selain rasanya yang enak, harga yang murah juga menjadi salah satu daya tarik dari kue pancong yang satu ini. Harganya berkisar dari Rp6.000 sampai Rp10.000 saja. Tidak hanya kue pancong, banyak jenis makanan dan minuman yang dijual dengan harga yang terjangkau. Kalau ini sih bedanya cuma ini turun-temurun kan ya resepnya. Ini udah generasi ketiganya, cucunya sekarang dia yang terusin. Iya. Jadi dari rasa juga terjaga lah ya. Mungkin terjaga ya resep itu. Oke. Tempat makan yang buka 24 jam ini bisa menampung lebih dari 70 orang. Memiliki 24 karyawan yang bertugas untuk bekerja di dapur dan mengantar makanan dari tempat pembuatan ke tempat makan yang terletak berseberangan. Selama masa pandemi, masih banyak orang yang ingin menikmati kue pancong di tempat ini. Maka itu disediakan tempat untuk mencuci tangan sebelum masuk dan dianjurkan untuk menjaga protokol kesehatan. Sayangnya, masih ada banyak pengunjung yang mengabaikan hal ini. Michael Sumarno, Jakarta, melaporkan. Pemirsa, pendapatan pengusaha kos di Jakarta turun drastis sejak adanya pandemi. Kamar yang biasanya penuh penghuni kini tampak sepi. Akibatnya, gaji karyawan yang bekerja di sektor tersebut pun terpaksa dikurangi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di sebuah kos-kosan di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Selama pandemi, kos-kosan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, sekitar 50% dari jumlah kamar yang tidak berpenghuni. Beginilah situasi salah satu rumah kos yang terletak di Jakarta Barat. Sejak 8 bulan terakhir, pendapatan pemilik kos anjlok hingga 60%. Merosotnya drastisnya omset kos-kosan yang biasanya laris ini akibat dari jumlah penyewa yang awalnya mengisi penuh 60 kamar.
kini hanya tinggal terisi 23 kamar saja. Menurut pengelola rumah kos Nani, berkurangnya jumlah penghuni di masa pandemi berdampak kepada menipisnya biaya operasional. Pemilik usaha pun memangkas hari kerja karyawan yang mengurusi rumah kos. Dari sebelumnya 6 hari menjadi hanya 3 hari kerja per minggu. Selain itu, upah karyawan yang tadinya Rp1.700.000 per bulan, kini dipotong menjadi hanya 1 juta per bulan. Kan tadinya kalau yang AC, kamar AC 1.175.000, sekarang jadi 1 juta. Kalau kamar yang biasa gitu, Bu? Yang non AC 775 sekarang jadi 700, kayak gitu. Agar jumlah penghuni tidak terus melorot, pemilik kos pun kini menerapkan strategi baru, yakni ia rela menurunkan harga sewa kos sekitar 15%. Farhan Olivio, Jakarta Barat, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Eva Setia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.